Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia IWPI. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Awan. Membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ya, tiap hari bersama kita nih teman-teman ya. Hari ini IWPI menyampaikan bahwa IWPI telah secara resmi meminta permohonan informasi ke PPID Kementerian Keuangan. Informasi Ya, apa nih yang dibutuhkan oleh IWPI, Pak? ya, ya. Ya, ini sebelum masuk ke inti materi, ya, ini kita share info bahwa saya tuh hari Sabtu kemarin ngikutin ini, Mas, wawancara terbuka calon hakim agung khusus Kamar Pajak, Mas. Hmm, Nah, itu di Komisi Yudisial dan itu anehnya di hari Sabtu, Mas Awan. hmm, Ada salah satu calon hakim agung bernama Ibu Diana Maleminta Ginting itu dari Itjen Kemenq. hmm. Nah, ini ditanya oleh panelis, panelisnya juga kurang paham terkait pajak, Mas Awan. Bu Diana juga nggak paham pajak itu, Mas Awan. Terus, terus Tapi gimana? ini pengumumannya kemarin diloloskan, Mas Awan. Oh lolos dia, oke. Ya, contohnya adalah apabila mengajukan banding itu harus membayar 50% yang disetujui. Itu kan peraturan lama, Mas Awan. Kalau sekarang kan membayar yang disetujui saja, bukan membayar 50% dari SKP kan, Mas. Kalau sekarang kan enggak, Mas. Membayar yang Hmm. hanya yang disetujui. Itu Hmm. saat keberatan kan. Kalau saat ke banding kan sudah tidak bayar lagi kalau sudah dibayar di saat keberatan. Nah, ini yang tanya panelisnya dari Komisi Yudisial ini juga kurang paham. Nah, dari Bu Diana dari Itjen Kemenq juga nggak paham kalau peraturan itu peraturan lama itu, Mas. Oke. Jadi inilah cerminan bahwa sistem perpajakan ini sangat carut marut, Mas Awan. Jadi bahkan seorang Hmm. calon hakim agung pun tidak menguasai ini, Mas Awan. Ini bayangkan kalau dia lolos, ini kemarin dia sudah lolos dari KY, Mas ya. Nanti kalau Hmm. lolos dari DPR, nanti akan Hmm. memeriksa perkara kita ini kan luar biasa, Mas. Kacau dah. Nah, Oke. di perpajakan ini, Mas Awan, itu yang paling penting adalah ada dua orang yang paling penting ya, Mas, di Hmm. perpajakan yaitu Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan, Mas Awan. Karena mereka berdua ini ya satu tim sebenarnya, Mas Awan. Jadi Hmm. satu tim dan banyak peraturan perundang-undangan perpajakan ini dibuat oleh Menkyu, Mas Awan. Sudah tidak melalui pembuatan undang-undang, Mas Awan. Hmm. Padahal rakyat di lapangan ini, Mas Awan, ya, untuk mengisi SPT itu kan sangat susah sekali, Mas. Apalagi ini sekarang Hmm. sudah ada Kortek, belum edukasinya belum merata itu, Mas Awan. Hmm. Jadi IWPI kepingin ngecek sih, Mas, seberapa taat ini dua dua penggawa di perpajakan ini, Mas, ya Dirjen Hmm. Pajak dan Menteri Keuangan. Dan tapi Hmm. ya Dirjen Pajak ini karena yang sekarang baru, Mas Awan, Hmm. kita IWPI kita fokuskan pada Pak Suryo Utomo yang banyak kasus-kasus sengketa ini masih di zamannya beliau, Mas Awan. Hmm. Nah, ini PPID-nya saya tayangkan dulu. Nah, ini, Mas. Udah kelihatan, Mas ya? Oke. Oke. Nah, ini PPID-nya, ini nama saya dari IWPI, Hmm. nah, maksudnya, terus rincian informasi yang dibutuhkan. Kami dari IWPI meminta informasi sebagai berikut. Laporan SPT tahunan orang pribadi atas nama Suryo Utomo, ex Direktur Jenderal Pajak, dan Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan. Untuk tahun pajak 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, dan 2019. 5 tahun Buset. terakhir. Oke. Kan Terus. 5 tahun terakhir yang bisa diperiksa, Mas Awan. Jadi kan, Oke. eh, Mantap. jika permintaan nomor satu dikecualikan, kami meminta khusus halaman lampiran harta dan hutangnya saja. Karena ini adalah informasi publik yang sudah diungkapkan di LHKPN, yang harusnya sama persis dengan isi LHKPN. Namun kami menduga isinya tidak sama alias salah. Nah, Hmm. jika informasi nomor dua juga dikecualikan, maka kami meminta informasi yang dikecualikan tersebut dihitamkan saja, tetapi kami tetap perlu bagian harta dan hutangnya dibuka Hmm. dalam lampiran-lampiran harta hutang tersebut. Nah, ini Hmm. reminder, pengingat menjadi saudara semua adalah pelayan rakyat. Dasar hukum, peran ASN sebagai pelayan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan di tangan rakyat. Ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan seluruh aparat pemerintah termasuk ASN bertugas sebagai pelaksana kedaulatan tersebut.
untuk Hmm. melayani kepentingan rakyat. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Hmm. tentang ASN Mas ya, pasal 10 secara eksplisit menyebutkan salah satu fungsi Hmm. pegawai ASN adalah sebagai pelayan publik. Pasal 12 mempertegas bahwa ASN berperan sebagai pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan melalui pelayanan publik yang profesional dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan kata lain, peran ASN adalah menjalankan amanat rakyat, bukan sebaliknya. Tujuan penggunaan informasi menjamin agar penyelenggara negara dan Hmm. aparatur sipil negara menjalankan peran sebagai pelayan publik secara transparan dan akuntabel sesuai Hmm. dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Undang-Undang ASN. Informasi akan dipergunakan untuk analisis publik dan upaya peningkatan kepatuhan pelaporan pejabat publik. Ini kan yang Hmm. terjadi sekarang ini kan kalau WP dikejar-kejar Mas ya. Tapi kalau pejabat siapa yang ngecek SPT-nya Mas? Ya kita mau diminta siapa lagi? Iya. Ini adalah rekap LHKPN-nya Mas Awan. Oke. Jadi Bu Sri Mulyani tidak lapor LHKPN 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ini Hmm. nggak tahu apakah dia waktu itu yang pas waktu di ini Mas ya, Di luar ditarik negeri. di World Bank. Hmm. Hmm. Nah, ini Pak Suryo Utomo malah juga tidak lapor Mas 4 tahun. Hmm. Jadi teman-teman wajib pajak ini nanti kalau ngisi SPT nihil, nah, nanti bisa dicontoh ini aja Mas. Hmm. Jadi dikasih contoh sama Pak Dirjen Pajak ada 4 tahun nggak pernah lapor LHKPN. Hmm. Nah, ini yang menarik Mas Awan. Ini kan karena kita LHKPN kita buat mulai 2010, Bu Sri Mulyani ini saat 2010 hartanya masih 17 miliar. Tapi Hmm. 2024 meningkat 92,8 miliar, Mas Awan. Jadi Mantap. ini penarik pajak ini nggak tahu, ini uangnya untuk pribadi atau untuk kesejahteraan rakyat, tuh Mas. Yang jelas rakyat sekarang semakin susah, ekonomi lagi susah, tapi pejabatnya tambah meningkat Hmm. hartanya Mas melalui LHKPN. Pak Suryo Utomo tahun Hmm. 2010 4,9 miliar, tahun Hmm. 2024 24,942 miliar. Ini sangat janggal Hmm. Mas Awad karena sangat jauh dari Pak Rafael Alun yang 56 miliar LHKPN-nya Hmm. dan saat digerebek apa ya Mas KPK waktu itu ditemukan uang sekitar di rumahnya saja Mas ya itu 500 miliar Mas. Wow. Eh, kalau kita coba buka salah satu contohnya, bentar Mas saya buka dulu. Hmm. Nah, ini LHKPN Bu Sri Mulyani Mas Awan Hmm. tahun 2024. Hmm. Dia punya tanah di Tangsel. Hmm. Nah, ini aja kabupaten kota di titik-titik Mas. Oke. Wah, ini di Tangsel, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat. Hmm. 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 Sangat banyak masalahnya. Harta kekayaannya pejabat kita Mas ya. Tanahnya mesti lebih dari 10 Mas. Luar biasa. Eh, Di tengah kondisi rakyat yang lagi kesusahan, pejabat kita menumpuk aset. Dan ini mau lagi Mas ada, ini Mas ya, yang berita beredar adalah dari Kementerian ATR BPN, tanah yang nganggur berapa tahun, cuma 2 tahun, kalian mau disita negara, biar tambah banyak lagi Mas nanti hartanya. Hmm. Nah, ini Pak Surya Utomo seperti ini Mas. Nah, ini tanahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. 14 Mas tanahnya Mas. Wow. Ya. Mantap. Hmm. Nah ini yang nggak masuk akal ini transportasi Mas. Ini mungkin sama beliau disusutkan Mas. Sudah kan di atas 5 tahun kan disusutkan Mas. Hmm. Hmm. Nah, seperti itu Mas Awan. Ini profil adalah profil-profil dari
ya pegawai ASN yang mengurusi masalah perpajakan kita Mas Awan. Jadi hartanya di mana-mana, rakyatnya kalau nggak bayar pajak dikit dikejar sampai disita hartanya dan mobil, kendaraan operasional pun disita Mas. Hmm, Jadi seperti ini Mas konten kita kali ini profil bahwa dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak sebenarnya tidak taat-taat amat Mas terkait pelaporan perpajakannya juga SPT-nya saya kira kalau dengan dia tadi ada nggak lapor kemungkinan SPT-nya juga salah gitu Mas. oke. Hmm. Itu dikirim via email atau fisik atau dua-duanya atau gimana, Pak? Kita melalui PPD aja Mas, melalui elektronik aja Mas. Berarti Nah, melalui website? iya ada kalau Kemenkyu sudah ada websitenya sendiri Mas untuk PPID. Oh, oke. Berarti tidak dikirim secara fisik ya? Iya betul Mas. Oke, siap. Hmm. Teman-teman semua ya bisa juga ya melakukan permohonan PPID ke Kementerian Keuangan, semuanya bisa via online dan kita sebagai warga negara berhak tahu ya identitas atau informasi publik yang menggunakan uang pajak kita semua. Ini kalau bisa Mas, anggota IWPI dan pemirsa pajak smart ini, kalau ada pemeriksaan pajak Mas Awannya, itu sebenarnya langsung Mas, pemeriksaan pajak atau SP2DK Mas, langsung di counter LHKPN-nya kan kita dikirim surat Mas. Nah, kita Heeh. langsung kirim ke AR-nya atau ke pemeriksa pajak, harta kamu juga gimana ini, dari mana asalnya itu Mas. Jadi pemeriksaannya bareng. Boleh, boleh, boleh banget itu, boleh banget ya. Boleh banget, boleh Karena banget. gini Mas Awan, yang saya lihat pengalaman kita Mas Awan ya, saat kita berurusan Hmm. dengan perpajakan, kalau Hmm. kita berjuang sudah keluar SKP itu sangat telat Mas Awan. Lebih baik saat awal pemeriksaan tuh langsung kirim. Hmm. Nah, Mas permintaan Hmm. SPT-nya biar disandingkan dengan LHKPN dulu Mas. Terus Hmm. KTP ya Mas ya ada yang dari saya surat edaran yang saya buat Mas ya harus ada surat tugas, kartu Hmm. tanda anggota atau tanda pengenal sama KTP. Sekarang saya Hmm. tambahin lagi LHKPN Hmm. plus SPT-nya Mas. Ya minimal Hmm. SPT-nya yang di kolom harta dan tadi Mas ya hutang mati Mas ya. Hmm. Ya seperti Oke, itu Mas Pak. biar biar rakyat Indonesia semakin cerdas, semakin berani menghadapi pemeriksaan pajak karena kita harus bisa ungkap dosa-dosa dari pemeriksaan pajak ini apa saja itu Mas. Biar kita Hmm. harus merdeka Mas. Ini kan menjelang peringatan 17 Agustus Mas. Kita harus Hmm. merdeka dari penjajahan perpajakan ini Mas. Hmm. Hmm. Oke, Pak. Siap. Kita Ya. nantikan bagaimana jawaban dari PPID. Apakah mereka bersedia memberikan informasi tersebut atau tidak, kita nantikan. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Rinto. Kita jumpa lagi di Ya. podcast berikutnya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Tawan.